Terima kasih sudah subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, tapi dengan subscribe kalian memberi saya semangat untuk selalu upload video. Semoga yang sudah subscribe diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan keselamatan dalam bekerja. Yang belum subscribe, tekan dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya ya, biar update terus. Oh ya, jangan lupa juga di-share ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Freelance Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada video ini saya akan membagikan sedikit tips. Tips ini untuk para teman-teman pelaut pemula yang baru mulai naik kapal. Jadi tips ini bagaimana mengurangi efek dari mabuk laut. Jadi kalau teman-teman yang baru turun kapal mungkin merasakan bagaimana sengsaranya hari-hari pertama di kapal ya. Ketika kita baru beradaptasi dengan pekerjaan baru, situasi baru, keadaan baru, apalagi ini yang berhubungan dengan laut selalu bergoyang, pasti kita akan merasakan mabuk laut. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana untuk mengurangi efek dari mabuk laut. Bukan berarti ketika kalian menonton video ini kalian menjadi tidak mabuk laut, tapi ini mengurangi efeknya sehingga walaupun kalian mabuk, kalian masih tetap bisa beraktivitas melaksanakan tanggung jawab kalian masing-masing. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui, mabuk laut itu terjadi karena ketika alat keseimbangan kita itu berada di telinga dalam. Kalau kita bisa saya tunjukkan di belakang telinga ini. Jadi alat telinga dalam itu, ketika alat keseimbangan kita itu, tubuh kita dan pandangan mata visual kita mengirimkan signal yang berbeda kepada otak. Jadi bagaimana kalau kita sudah mabuk tapi kita ingin tetap melaksanakan tanggung jawab kita di atas kapal? Ini sangat penting sekali bagi teman-teman pemula ya. Jadi tips yang pertama yaitu selalu ketika mau berangkat kita harus fit. Fit yang saya maksudkan di sini bukan berarti kita harus olahraga, tapi kita menjaga pola tidur kita ketika kita mau berangkat. Makan yang cukup, tidur yang cukup, sehingga alat keseimbangan kita normal. Yang kedua, jangan berpikiran negatif. Jadi teman-teman yang baru mulai ke laut, jangan langsung berpikiran, waduh ini ombak kuat, saya pasti mabuk, saya nanti tidak bisa bekerja. Jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus optimis. Saya ke laut, saya harus kuat. Istilahnya saya harus bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca buruk dan sebagainya. Karena itu memang tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, jangan biarkan perut terlalu lama kosong. Jadi biasanya kalau kita di laut, kita rasa makanan serba tidak enak. Jadi jangan dibiarkan menuruti selera kita. Walaupun selera kita mengatakan aduh semua makanan tidak enak, tapi kita usahakan untuk mengisi perut. Isilah perut dengan membawa cemil-cemilan. Saya biasanya kalau berlayar, karena saya dari dulu biasa di tugboat, di kapal kecil. Jadi teman-teman yang mungkin di tugboat tahu sendiri gimana goyangannya tugboat kalau kena ombak. Jadi saya kalau berangkat dari satu pelabuhan, saya selalu membeli banyak sekali makanan-makanan ringan seperti roti-roti dan sebagainya. Itu yang saya buka atau saya makan ketika nanti saya jaga di anjungan. Tapi bukan saya sendiri, maksudnya kita makan sama-sama. Artinya saya tidak membiarkan perut saya menjadi kosong. Kalau perut sudah kosong, sudah dipastikan kita akan mabuk. Maksudnya kita akan kalah dari fisik kita. Kita akan menjadi lemas dan tumbang. Jadi jangan biarkan perut kita kosong. Tips yang selanjutnya, jangan terlalu banyak minum. Maksudnya minum air jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena
ketika kita terlalu banyak minum air putih misalnya, perut kita akan merasa kembung ya. Jadi perut kita itu akan merasa full, tapi bukan full dengan makanan, full dengan air. Itu menyebabkan kita menjadi mual dan akhirnya muntah juga. Jadi kurangi minum juga, tapi kurangi minumnya, porsi minumnya itu dikurangi, jangan terlalu banyak. Yang selanjutnya, kalau bisa teman-teman makan yang makanan itu bisa menyerap cairan tubuh, maksud saya cairan lambung. Jadi contohnya kalau sudah mabuk, saya biasa ngemil Indomie yang tidak dimasak, artinya Indomie kering. Indomie itu bisa menyerap cairan lambung sehingga kita mengurangi keinginan untuk mual dan muntah. Yang selanjutnya, kalau saya berlayar, saya mengurangi fokus. Jadi maksudnya mengurangi fokus pada suatu hal. Jadi jangan terlalu fokus pada suatu hal, misalnya membaca, kemudian bermain gadget atau handphone. Saya agak kurangi. Kenapa? Karena apabila kita fokus pada suatu titik, itu juga membuat alat keseimbangan kita makin bingung untuk mengirimkan signal ke otak, sehingga akan mudah pusing dan mual. Jadi kita kurangi. Usahakan kita melihat keluar, melihat tempat-tempat yang lebih luas untuk dilihat. Jangan terlalu fokus pada suatu titik. Yang selanjutnya, berpikiran positif. Jadi kalau kita di laut, kita sudah di tengah laut, kita rasa mual, kita rasa lemas, kita rasa tidak selera makan, kita tumbuhkan pikiran positif. Maksudnya pikiran positif ini, hayalkan ketika kita sampai di pelabuhan nanti, kita menerima insentif misalnya, atau kita akan makan-makan di suatu tempat. Kita hayalkan yang indah-indah ketika kita sampai di pelabuhan nanti. Dan yang terakhir, saya rasa ini yang paling penting untuk teman-teman, selalu merasa bertanggung jawab dengan pekerjaan kita masing-masing. Bila misalnya teman-teman sebagai jurumudi, teman-teman merasa tanggung jawab, saya bertanggung jawab sebagai jurumudi. Kalahkan perasaan mabuk, mual, ingin muntah, atau lemas dengan tanggung jawab yang dipikul. Jadi besarkan tanggung jawab untuk mengalahkan mabuk. Gitu. Ya, semoga tips ini bisa berguna buat teman-teman pemula. Sekali lagi, tips ini saya buat berdasarkan pengalaman saya. Saya juga tidak kuat ombak, tapi ini yang saya lakukan untuk dapat tetap melaksanakan aktivitas saya walaupun saya dalam keadaan mabuk. Baiklah teman-teman, sekian dulu video ini. Bagi teman-teman ya ingin melihat video-video saya yang lainnya, bisa di klik aja ini rekomendasi video di sebelah sini. Kemudian bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, bisa diklik foto saya di sini untuk ikut saya terus dengan cara subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.